Pembangunan infrastruktur Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan Aisyah terus berlangsung. Berbagai fasilitas Muktamar diharapkan selesai tepat pada waktunya. Banyak dukungan yang diberikan atas persiapan itu, baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta beberapa anggota legislatif di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Dukungan dari legislatif selain diberikan oleh anggota DPRD dari Partai Gerindra Subandi, anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional Rudi Al-Fahri Rangkuti, kali ini diberikan oleh anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Keadilan Sejahtera Abdul Rahim Siregar HTMT. Abdul Rahim yang kini berada di Komisi D terkait dengan infrastruktur itu menyambut gembira dipercayakannya Muhammadiyah Sumatera Utara menjadi tuan rumah Muktamar ke-49 yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara pada tahun 2027 mendatang. Abdul Rahim Siregar adalah kader biologis Muhammadiyah asal kota Padang Sidempuan. Ia terpilih menjadi anggota DPRD dari daerah pemilihan kawasan Tapanuli bagian selatan atau Tabaksel. Kawasan Tabaksel meliputi kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Seperti dijelaskan Abdul Rahim Siregar, pengembangan Muhammadiyah di Tabaksel alhamdulillah semakin baik, di mana dakwah Muhammadiyah semakin berterima di tengah masyarakat. Apalagi amal usaha Muhammadiyah di Tabaksel juga berkembang dengan sangat baik. Terkait dengan pelaksanaan Muktamar ke-49, Abdul Rahim Siregar mengatakan ini merupakan tantangan bagi semua warga Muhammadiyah untuk mensukseskannya. Tapi saya yakin Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Dr. Agus Sandi, siap untuk mensukseskan itu. Ayo semua warga Muhammadiyah di Sumatera Utara untuk menggemuruhkan syiar Muktamar ke-49 yang akan berlangsung Februari 2027 mendatang, kata Abdul Rahim. Berikut wawancara khusus jurnalis Infomu.co dengan anggota DPRD Komisi D Sumatera Utara Abdul Rahim Siregar STMT. Ya, saya melihat bahwa alhamdulillah ya eksistensi dan keberadaan Muhammadiyah sangat diterima oleh masyarakat. Mulai dari mungkin Muhammadiyah ada pendidikan yang terus berkembang di sana, mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA, perguruan tingginya juga UMTS. Ya, artinya dan dakwahnya juga jalan, karena memang saya juga sering ikut dalam memberikan sebagai penceramah ketika ada pengajian-pengajian di setiap zona yang dilakukan setiap kabupaten. Artinya saya melihat memang kita harus terus melakukan dakwah ini kepada masyarakat. Kita harus terus berpastabiqul khairat, ya kan? Sehingga dengan itu saya yakin bahwa suatu ketika nanti Muhammadiyah akan diterima oleh semua kalangan. Dan kita berharap nanti kader-kader Muhammadiyah akan banyak menjadi anggota legislatif Muhammadiyah, ya kan, menjadi anggota dewan, dan bila perlu kita berdoa suatu ketika nanti bahwa negeri ini Sumatera Utara, kabupaten kota dipimpin oleh kader-kader Muhammadiyah. Itu harapan kita. Amin. Dan Muktamar ke-49 2023 iya, nanti, benar, Sumatera betul. Utara Jadi akan menjadi tuan rumah. Itu iya. seperti apa ya Anda melihat potensi Muhammadiyah? Iya, jadi ini merupakan sebuah tantangan bagi kita di Muhammadiyah di Sumatera Utara, khususnya kota Medan ya. Bahwa memang dengan diselenggarakannya Muktamar yang ke-49 di Sumatera Utara, kita berharap bahwa semua entitas, semua masyarakat itu bisa merasakan dengan keberadaan Muhammadiyah. Karena dengan tadi kita dengar bahwa Pak Ketua Pimpinan Muhammadiyah mengatakan targetnya bahwa yang hadir nanti untuk menyemarakkan Muhammadiyah 2,5 juta orang, melebihi yang pernah terjadi di Solo ya, hampir 2 juta lebih, kalau ini 2,5 juta. Jadi itu merupakan sebuah tantangan bagi kita, dan tentunya kami sebagai anggota Muhammadiyah, sebagai kader-kader Muhammadiyah yang ada di legislatif akan mendukung secara penuh, ya kan, kegiatan ini, dan semua kader-kader yang ada di sana memberikan ide dan pemikirannya agar suksesnya acara ini tentunya. Dan bisa kita bersilaturahmi se-Indonesia sehingga kegiatan ini bisa sukses, dan juga mudah-mudahan roda perekonomian semasa nanti Muktamar itu semakin bagus ekonomi di Sumatera Utara dan khususnya kota Medan. Artinya sebenarnya belum ada, tapi ini kan bisa nanti kita
kita masukkan ya di dalam proses penganggaran agar mungkin akses menuju kegiatan-kegiatan gedung-gedung utama yang ada dalam muktamar ini mungkin ya harus juga ada kontribusi dari pemerintah provinsi. Misalnya akses jalan yang misalnya yang mulai rusak diperbaiki dan seterusnya, sehingga ini memperlancar kegiatan muktamar kita di 2027 nanti. Jadi saya melihat memang kalau kita lihat kan ini udah mulai ya, artinya mulai dari agar ini gaungnya besar, maka memang harus dari sekarang itu dikampanyekan bahwa akan ada muktamar. Jadi semua, tidak ada satu rumah kader Muhammadiyah yang nggak tahu bahwa muktamar itu ada di Sumatera Utara. Bila perlu berbondong-bondong hadir ke Medan ya kan, untuk menyemarakkan, biarpun tidak jadi peserta minimal jadi penggembira ya kan. Dan semua, kalau bila perlu saya melihat memang kita harus ada jaringan kepada UMKM, sehingga nanti UMKM yang kita mungkin Muhammadiyah, yang punya Muhammadiyah, yang bukan Muhammadiyah, itu boleh kita ajak dalam rangka untuk membuka stand, bazar dan lain-lain, dalam rangka untuk mendorong perekonomian yang ada di sekitar lokasi muktamar kita nanti. Dan saya berharap memang kan ini kan sudah ada kepanitiaannya, ya kan, kalau nggak salah ketua panitianya itu langsung Pak Rektor, ya Rektor UMSU. Ya, saya yakin dengan kepemimpinan beliau bisa melakukan komunikasi kepada semua lembaga, ya semua komunitas. Mudah-mudahan ini menjadi harapan besar kita lah, bahwa insya Allah pelaksanaan muktamar di Sumatera Utara insya Allah bisa berjalan dengan baik, gaungnya akan lebih besar, ya kan, dan rasa kepemilikan kita sebagai kader Muhammadiyah juga semakin kuat. Ya. Pembangunan fasilitas muktamar ke-49 Muhammadiyah dan Aisyah terus bergemuruh di atas lahan 25 hektar. Terlihat berbagai kesibukan untuk dapat menyelesaikan fasilitas muktamar tepat pada waktunya. Jurnalis Info.co Sepul Hadi, Abdi Hamdani dan Bes Nugraha memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.